Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita masuk pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Pada materi kali ini kita akan masuk pada bab laporan keuangan konsolidasi dalam mata uang asing, laporan keuangan komparatif antar translasi, dan pengukuran kembali. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Nurahmi Dayati, NIM 19030265, dan teman saya yang bernama Christine Fadila, NIM 19030271. Oke, pembahasan kali ini yang pertama yaitu laporan keuangan konsolidasi mata uang asing. Laporan keuangan konsolidasi mata uang asing yaitu apabila anak perusahaan di luar negeri, maka sebelum menyusun kertas kerja konsolidasi, maka terlebih dahulu perlu dilakukan translasi ke mata uang yang sesuai dengan mata uang yang digunakan induk perusahaan. Jadi seperti itu laporan keuangan konsolidasi mata uang asing. Yang kedua, ada penerapan konsep mata uang fungsional. Translasi apabila pembukaan entitas asing menggunakan mata uang fungsionalnya. Dengan kata lain, mata uang lokal dan entitas asing juga mata uang fungsionalnya. Laporan keuangan diubah ke dalam mata uang entitas yang melaporkan. Translasi ialah menyatakan pengukuran mata uang fungsional dalam mata uang pelaporan. Pada aturan dasar PSAK ialah bahwa seluruh elemen dari laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapat, dan bebas harus ditranslasikan dengan menggunakan kurs sekarang. Aturan ini mengacu pada metode kurs sekarang. Karena mata uang fungsional bukan rupiah, maka ia tidak berpengaruh langsung pada arus kas perusahaan yang melaporkan, dan pengaruh perubahan kurs dilaporkan sebagai penyesuaian ekuitas. Penyusutan ekuitas dari translasi diakumulasikan sampai penjualan atau likuidasi investasi entitas asing dilakukan. Pada saat itu mereka dilaporkan sebagai penyesuaian keuntungan dan kerugian atas penjualan. Selanjutnya yakni transaksi mata uang asing antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan afiliasi merupakan transaksi mata uang asing jika transaksi tersebut menimbulkan saldo piutang atau hutang dan denominasi mata uang selain mata uang fungsional entitas atau perusahaan induk atau perusahaan anak. Transaksi mata uang asing antar perusahaan ini menghasilkan keuntungan dan kerugian penukaran yang dimaksudkan dalam pendapatan, kecuali jika transaksi tersebut menimbulkan saldo investasi jangka panjang antar perusahaan, yaitu penyelesaian tidak diharapkan terjadi pada masa mendatang yang bisa diramalkan, di mana penyesuaian translasi dilaporkan sebagai komponen terpisah ekuitas atau penyesuaian ekuitas dari translasi. Penggabungan usaha aktiva dan kewajiban entitas ditranslasikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs sekarang pada tanggal penggabungan usaha untuk menggabungkan usaha berdasarkan penyatuan kepemilikan. Hal ini menyangkut translasi aktiva dan kewajiban yang tercatat ke dalam rupiah dan pada nilai bukunya. Dalam hal penggabungan usaha diperlukan sebagai pembelian aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasikan dari operasi asing disesuaikan pada nilai wajarnya menurut mata uang lokal dan ditranslasikan dengan nilai tukar pada tanggal pembelian. Setiap perbedaan antar harga investasi dan aktiva bersih yang ditranslasikan diakui sebagai goodwill
atau sebagai kelebihan aktiva, bersih, dan biaya perolehan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan komparatif antar translasi dan pengukuran kembali. Translasi adalah metode yang umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Contoh, anak perusahaan Indonesia di Perancis menggunakan euro untuk catatan dan mata uang fungsionalnya. Laporan keuangan anak perusahaan harus ditranslasi dari euro ke rupiah dan selisih dimasukkan dalam komponen laba komprehensif. Metode translasi sering disebut metode nilai tukar sekarang atau disebut juga dengan current rate metode. Pengukuran kembali adalah pengukuran laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Pengukuran kembali hanya diharuskan jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang yang digunakan dengan pembukuan dan pencatatan entitas asing. Translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Jadi, di dalam translasi dan pengukuran kembali itu terdapat dua metode yang berbeda untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing dalam rupiah. Yaitu ada dua. Yang pertama, translasi laporan keuangan entitas asing ke rupiah. Dan yang kedua itu pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing ke mata uang fungsional entitas tersebut. Selanjutnya yaitu ikhtisar translasi dan pengukuran kembali. Pada saat mata uang fungsional adalah rupiah, maka pos non-meter di neraca akan diukur kembali menggunakan kurs historis. Dalam contoh ini, kurs langsung telah meningkat selama periode berjalan, sehingga akun non-meter lebih rendah pada saat diukur kembali dibandingkan saat ditranslasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.